Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi ya, biarpun di rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Kemarin kalian sudah belajar tentang huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Ada yang masih ingat? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Kalau kita sebut kemarin, huruf kapital itu adalah huruf besar. Apa huruf kapital itu? Huruf besar. Oke, hebat. Nah, di sini kita akan belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital pada teks, kemudian penggunaan huruf kapital pada nama hari, penggunaan huruf kapital pada nama bulan, dan penggunaan huruf kapital pada nama orang. Kalian kemarin sudah belajar ya. Huruf kapital itu biasanya ditulis di awal kata dan nama orang. Kemarin di ST1. Nah, di sini ada aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Apa saja aturannya? Yang pertama ada di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. Jadi huruf S-nya itu harus besar. Kenapa? Karena ada di awal kalimat. Yang kedua, biasanya dalam sebuah teks itu ada judul teks. Nah, di judul teks ini harus ada huruf-huruf besarnya. Kalau tadi itu di awal kalimat saja, tapi kalau di judul mah semua kata yang ada di situ, jadi awal kata yang ada di judul itu harus huruf besar. Contohnya, daur hidup kupu-kupu. D-nya harus besar, H-nya harus besar, K-nya harus besar, dan K yang kedua itu harus besar. Jadi di judul mah setiap awal kata itu harus besar semua atau huruf kapital semuanya. Kemudian dalam teks itu biasanya ada nama orang. Nah, nama orang juga harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Contohnya Dedi, Made, Komang, Lani, ataupun nama-nama kalian juga itu harus huruf kapital ya. Kemudian yang terakhir ini ada nama bulan dan hari. Nah, kalian tahu nama-nama bulan ada berapa? Ada 12 bulan. Nah, untuk yang 12 bulan itu Januari, Februari sampai Desember, huruf awalnya itu harus huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nama hari juga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu itu juga harus huruf kapital awal katanya. Nah, jadi di aturan penggunaan huruf kapital pada teks yang pertama di awal kalimat, yang kedua di judul teks, yang ketiga di nama orang, dan yang terakhir di nama bulan dan nama hari. Penggunaan huruf kapital pada nama hari. Nih, huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Misalnya tadi kata ibu, ada hari Senin, berarti di S-nya Selasa, di S-nya Rabu, di R-nya, dan Kamis di K-nya. Contoh, Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Berarti D-nya harus besar dan M-nya harus besar. Kenapa D-nya harus besar? Karena Deli itu nama orang dan Minggu itu nama hari. Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ada E dan Edo berarti nama orang, dan Senin dan Kamis adalah nama apa? Nama hari. Oke, hebat. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, kata ibu tadi, nama bulan juga harus digunakan atau menggunakan huruf kapital. Contohnya, Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Jadi bulan Januari J-nya itu harus besar. Kenapa? Karena nama
bulan. Kemudian telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Nah, Mei ini juga M-nya harus besar. Kenapa? Karena nama bulan. Oke. Nah, kemudian ada huruf kapital itu pada nama orang. Contohnya, Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Dedi dan Made, D-nya harus besar, M-nya harus besar. Kenapa? Karena Dedi dan Made adalah nama orang. Ya, kalian masih ingat ya? Atau ini contoh lain, Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Kenapa Fitri F-nya itu harus besar dan Komang K-nya harus besar? Karena apa? Karena itu nama orang. Jadi kalau nama orang itu huruf awalnya itu harus besar atau huruf kapital. Nah, sekarang untuk latihannya kalian siapkan buku pena 2C-nya. Buka halaman 121, kerjakan nomor 1 A sampai D. Kemudian halaman 124 nomor 1 dan nomor 3 halaman 133 nomor 1 A sampai D. Dan latihan subtema halaman 138 nomor 1 sampai nomor 4 ya. Mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesia dicukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan lewat WA ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat terus belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.